agar warga itu mengosongkan ataupun menertibkan bangunan yang itu berada di pinggiran Sungai Code dengan biaya sendiri. Di pertemuan terakhir gitu ya, pernyataan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OPAK itu menyatakan bahwa ketika pada tanggal 27 Oktober itu bangunan belum ditertibkan, maka pada tanggal 28 Oktober BPWS itu akan, kalau bahasanya BPWS itu akan datang untuk membantu menertibkan dengan menggunakan alat berat. Nah, mungkin untuk kronologis lebih jelasnya mungkin bisa langsung ke Mas Kris dan nanti bisa ditambahin oleh dari warga yang lain. Monggo dari Mas Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Sebelum kita ceritakan ke permasalahan ini, saya sedikit menceritakan kronologi masyarakat Code ya. Ya sekitar tahun 2000-an kita sudah warga itu berjualan di pinggir kali Code ya. Terutama yang paling utara itu Mbak itu yang menempatkan kecamatan. Waktu itu daerah itu kawasan sampah kumuh ya. Nah, dengan adanya warga yang berjual matra, akhirnya kita diuruk tuh. Akhirnya itu bisa terjadi di jalan itu. Dan pasca gempa itu terjadi komunitas Dogoto yang dimana di situ diadakan tempat wisata. Dengan adanya wisata untuk barangkali untuk tujuannya meramaikan perdagangan ya. Dan setelah kami sekitar 25 September kan kaget ada undangan sosialisasi dari BBWSO yang intinya di dalam sosialisasi itu warga itu tidak diperbolehkan jualan di situ dikarenakan masalah kebersihan ya. Tapi di dalam sosialisasi yang kami kagetkan ketika kami datang yang kita hadapkan kita hanya disuruh nonton video, tapi video itu video permutaran penggusuran di daerah A, B, C, D. Jadi di situ nggak ada solusi. Bahkan di situ diundang komunitas, salah satu komunitas yang tidak saya sebutkan karena privasi ya. Komunitas itu menceritakan tentang dia sempat digusur, tapi akhirnya juga kalah juga, nggak dapat apa-apa. Nah di situ saya sendiri waktu itu menentang keras ya adanya penggusuran. Yang kita tentang adalah pertama karena saya melihat di sepanjang Code itu banyak bangunan juga. Suatu contoh di yang di Pergangsan itu di selatan kami di RW 16-17 itu ada bangunan perumahan hanya 1 meter dari bibir sungai, dan di RW Sultan itu ada bangunan dari pemerintahan dari BLH itu di atas bibir sungai itu permanen. Nah ini maka di situ kami menilai asas keadilan itu tidak ada. Jadi memang saya sayangkan ya kita juga agak berdagun undang-undang yang dibuat yang katanya dari sana itu 3 meter atau berapa meter itu nggak ada artinya. Jadi cuma sebuah apalagi kalau saya melihat ke utara, saya setelah kejadian ini saya sempat jalan-jalan ke daerah Jagalan itu juga di sana ada bangunan kantor kelurahan yang timur Melia Prosani. Nah itu jaraknya 1 meter juga, belum yang hotel tenter dan sebagainya. Di dalam sosialisasi saya menanyakan ada berapa hal. Pertama, tanah itu milik siapa? Dari BBSO mengatakan tanah itu milik BBSO. Nah, saya tanya kalau tanah itu milik BBSO, berapa luasnya? Itu tidak dapat menjawab. Saya juga tanya, aturan dari BBSO berapa jarak sepadan yang boleh dibangun di sana? Itu nggak ada jawaban juga. Nah, yang kedua, kita juga menanyakan surat ini isinya jadi atas dasar usulan dari surat dari Pak Camat itu 4 Desember ya 2019. Setelah itu saya dialog dan akhirnya saya tidak sampai selesai dan saya mengatakan kami menolak dengan tegas adanya penggusuran. Tapi kalau ada penataan yang dasarnya rembukan warga, kami siap untuk penataan bersama. Akhirnya dari kami sekitar 15 orang yang dipanggil 16 atau 15 ya itu saya pergi sendiri ya, yang lain tinggal situ. Saya bilang kita pergi aja, ini bukan sosialisasi, ini istilahnya akan diadakan pemasangan untuk penggusuran. Nah, akhirnya saya pergi nanti saya dilanjut dari saudara Mariati. Terus setelah itu kami ada beberapa surat peringatan. Surat peringatan pertama saya mengambil langkah pendekatan ke Pak Camat, ke BPSU. Kedua di situ saling lempar bola.
dari kecamatan katanya itu yang menang BSO. Nah, dan setelah surat peringatan kedua ini saya mendatangi Balai Besar itu sekitar setelah tanggal 16 Agustus. Saya ke sana waktu itu ketemu Pak Bambang, itu pegawai penyidik negeri sipil ya. Itu dia ngomong, "Mas, dibahas yang enak-enak aja." Wah, ya monggo Pak, saya setuju. Kita ngobrol. Nah, ini gimana Pak, ada gini. Dia mengatakan, "Mas, ini yang punya kepentingan bukan kami hanya dapat surat dari kecamatan." Ya, terus saya bilang, "Kalau gini gimana Pak?" Nah, terus Pak Bambang bilang, "Kalau kita tertibkan, itu nanti yang mengelola siapa, yang tahu siapa." Oke, kalau gitu Pak, kita sudah dapat paguyuban Pak. Karena walaupun kita sudah lama berkumpul, walaupun belum terprogram waktu itu ya, kita tapi sudah punya konsep berapa konsep. Salah satu kita punya konsep kebersihan lingkungan, itu kita rutin kerja bakti. Terus ada konsep kita pembeningan Sungai Code, kita ada konsep juga penataan ruang. Nah, yang gini Pak, saya ada tawaran Pak, gimana kalau itu kita geser aja Pak, geser ke Timur Pom. Nah, alasan dari BBSO, dia mengatakan, "Mas, nanti kebakaran." Loh, kalau kebakaran, nah itu yang selatan Pom itu ada rumah-rumah Pak, mepet Pom, dan itu dekat apa itu penampungan bensin. Nah, itu gimana? Saya bilang, kalau memang situ banyak kebakaran, ya udah Pak, kita masaknya di rumah. Karena memang warga di sini ini satu-satunya mata pencarian Pak. Nah, walaupun ada yang macam-macam, ada yang jualan kuliner, ada yang jualan pasir, ada yang apa itu tambal ban dan sebagainya. Nah, ini yang kami sayangkan dari pihak BWSO atau dari kecamatan, bahkan WSU RT pun tidak ada rasa kemanusiaan kita. Ngwongke, kita nggak pernah diajak bicara. Nah, akhirnya setelah tanggal 16 itu kita datangan Pak, sepakat. Saya bilang, "Pak, kalau penataan tahun depan aja gimana Pak? Ini soalnya masa pandemi." Dia mengiyakan. Nah, setelah kami terus menjalankan program itu, kita kan udah gak mengubris ya, karena sudah ada jawaban dari Pak Bambang, penataannya tahun depan. Nah, dan kita akan bisa disediakan solusi pindah ke timur, ke barat. Tapi ya dari Pak Bambang bilang, kalau pindah ke sana kita harus mencari Mas, jalan itu jalan apa gitu. Oh ya udah, mungkin itu saya akan datang ke kecamatan. Saya kalau di kecamatan saya sampaikan hasil dari Pak Bambang. Nah, di kecamatan pun Bu Camat waktu itu melempar bola. Dia katanya penggusuran ini usulan dari warga. Saya bilang, warga yang mana, tokoh masyarakat yang mana. Nah, itu selalu gitu. Nah, akhirnya nggak ada putus, dan akhirnya kita dapat suratan yang kelihatan yang ketiga. Nah, ini berarti kami sebagai warga masyarakat Kalijodo yang bergabung di paguyuban masyarakat Kalijodo Mandiri merasa dilempar bola, merasa untuk mengambilkan. Akhirnya kita bernasib dengan semua kesempatan warga, kita mengadu ke LBH untuk mencari kepastian hukum, dan kita untuk mencari apa ya istilahnya pendampingan atau pendampingan masyarakat agar kita bisa berjuang di sana dengan tentram, nyaman, aman, tidak gelisah. Sampai sekarang pun ini warga gelisah, kayak ikut panik bego, karena sejak peringatan suratan ke 1 ke 2 itu sering diinformasikan ke RT itu besok pas waktu tanggal 16 setelah 16 Agustus ini, besok tanggal 1 mau diadakan dibawakan begu. Kemarin pun sama, setelah peringatan ketiga mau dibawakan begu. Nah, seperti tadi yang diutarakan kawan-kawan kita LB ya, waktu kita mengadu ke DPRD DI ya, alhamdulillah aduan kami segera direspon dari DPRD DI Komisi C, langsung diadakan kemarin kunjungan ya. Di dalam kunjungan situ pun masih dari BPSO, bahasa kami masih ngeyel dalam arti, wes kowe kudu di-TTP, iso TTP tanggal 25 atau 28. Dan dari pihak kecamatan sama itu masih menunjukkan kita. Jadi kita merasa nggak ada koordinasi dan sebanyak. Padahal waktu itu yang jualan pertama kali Mbah Kardus itu yang mengizinkan ke situ itu kan dari kecamatan Pegasan. Waktu itu kan ada penggusuran ATPS ya. Nah, Mbah Kardus itu jualan di pinggir jalan. Nah, itu ATPS digusur, dia dipindah ke sana. Nah, saya kira nanti teman-teman bisa membantu kita dalam mencari kejelasan itu. Nah, setelah itu memang kesepakatan ya, hasil dari kunjungan dari Komisi C itu kan ada diundang berapa pemangku wilayah, yaitu dari Lurah, Pak Camat, dari BPSO, dari PU ya. Nah, dari situ hasilnya intinya dari BPSO tetap dia mengatakan ini sudah proses,
nanti tanggal 28 itu tetap akan diadakan itu, tapi dari teman-teman Komisi C itu yang memohon jangan sampai ada dilaksanakan karena ini masa pandemi. Dan dari PU juga mengatakan kalau di kota jangan kaku-kaku, karena ya benar ya yang namanya aturan itu kalau kaku ya nggak akan selesai ya. Tapi kalau nggak kaku ya nggak masuk juga ya, gitu. Buru-buru aja. Jadi intinya kita tetap dalam arti kita siap nanti dalam penataan dengan dasar usaha. Besok kita tetap akan mengadakan beberapa kegiatan untuk melawan aksi-aksi dari pemerintah yang mengusir itu yang melalui BPSO. Kita rencana besok akan mengadakan peringatan Sumpah Pemuda dengan kegiatan pertama kita kerja bakti, terus mengadakan seni lesehan dan mengadakan doa bersama jam 1 itu tanggal 28 besok itu. Dan kali bisa ditambahi oleh Pak Mariadi ini sebagai sekretaris. Itu dari kami, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya sedikit menambahi karena kami sebagai warga terdampak langsung. Intinya kita itu sebagai masyarakat kecil itu tidak ingin panjang lebar ataupun segala bentuk apapun penggusuran ataupun yang lainnya. Yang pada intinya kita itu masyarakat itu inginnya tetap bisa mencari nafkah. Kita mau didata kita siap. Kita kalau dianggap melanggar ya kita akui memang kita warga rakyat kecil kan kita tidak punya tanah. Kita dari lahir sampai besar seperti sekarang ini kita itu hidup di situ. Jadi seandainya ini ada peraturan perusahaan kita itu bingung karena pada waktu awal itu kita tidak diajak rembukan sama RT RW, tahu-tahu dipanggil di kecamatan. Jadi sama BPSO dan diputarkan video itu, nah kita juga kaget dan shock. Padahal kita itu warga yang jualan kebanyakan orang-orang sepuh. Jadi kami khawatir itu kita itu harus gimana gitu loh, kita mengadu siapa, kalau kita itu kekuatannya apa, kita orang kecil, kita buta sama hukum dan yang lainnya. Mungkin kalau keinginan warga itu kita tetap bisa mencari nafkah, Mas. Jadi keluarga itu bisa kita tanggung dan kita tidak bergantung kepada yang lainnya. Kalau seandainya itu tetap digusur, kita juga bingung mau cari nafkah di mana. Padahal di situ kita semua itu lahir dan hidup dibesarkan di situ. Dan kita juga, kita tidak punya ijazah ataupun yang lainnya. Karena dulu itu kan penampungan. Waktu ayah saya di situ itu cuma penampungan, gelandangan, itu semua di situ. Kita dibina, dikhusus, jadi bisa kira swasta. Jadi kita diajari jualan sama itu. Jadi kita itu intinya itu bergantung pada berjualan itu. Jadi seandainya itu insur ya otomatis saya sebagai warga berdampak dan yang lainnya itu sungguh keberatan sekali. Mungkin sedikit itu aja yang tambahan dari kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan kronologis dan juga mengenai fungsi dari bangunan dan apa dampak yang nantinya akan terjadi ketika penggusuran itu akan tetap dilakukan. Monggo bagi teman-teman dari media yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, Alamat lengkapnya, Mas itu di Jalan Kolonel Sugiono, Barat Jembatan Tungkah. Nanti Karanganyar RT 84 RW 19 Brotosuman, Kelurahan Brotosuman, Kecamatan Mergasan, Kota Yogyakarta. Persisnya barat Sungai Codi. selatan Jembatan Tungkak itu. Bukan barat selatan Jembatan Tungkak. Itu yang terdampak berapa nih? Yang jualan di sana? Itu 15. Itu bangunan apa Pak? Itu semi permanen, Mas. Warung-warung, Warung. Berjualan Nasi goreng nasi sayur, es teh, minuman, gorengan, ada yang pasir, ada yang tambal ban, ya jualan lah seperti itu. ya. dari tahun berapa itu Pak? Kalau bangunan-bangunan Sekitar 2000-an. Ya. Masih ada lagi dari kawan-kawan media? jaraknya ke sungai kita
ya yang di depan itu kan Pak, di bibir sungai, bibir talud ya, ya sekitar setengah meteran. Tapi kan di ini posisi ini sungai, ini talud, ini ada barang, sini jalan bisa masuk, ada bisa masuk jalan. Jadi tempat kami sebenarnya kan untuk bahasa sana ada apa itu investasi ke dalam itu bisa masuk semua. Ambulan bisa masuk, pemadam bisa masuk. Yang tinggal paling nanti kan dulu kan kita kan nggak ada yang organisir ya, cuman bangun sendiri toh. Nah, akhirnya nanti kan kita tata itu sakra jadi rapi kan bisa itu. Jadi harapan kami memang seandainya ini memang kita solusinya ya paling nggak relokasi atau penataan secara rapi ya, yang kita tata sendiri ya, bukan ditata dari mereka. Karena bahasa mereka itu kita bantu nata nanti dengan bego, itu kan lucu tuh ya. Masuk bongkar gubuk dengan bego, ibaratnya mau nangkap semut pakai bom, ini kan lucu tuh. Membunuh pakai bom, semua kena tuh. Pak, mungkin bisa diulang tadi yang surat peringatan pertama sampai ketiga itu tanggal berapa? Oh iya. Jadi undangan pertama itu tanggal 25 September tahun 2000. Itu undangan sosialisasi ya. 2020 ya. 2020. Itu sosialisasi. Terus SP pertama itu 19 Mei 2021. Terus SP kedua 16 Agustus 2021. Ini kita sempat negosiasi ya. SP ketiga 27 Agustus 2001. Nah, di SP 3 kita juga sempat negosiasi dan terakhir ketemu di kecamatan itu dengan besok, tapi intinya dari BWS tetap akan diadakan penertiban. Akhirnya kami mengadu ke DPRD ya. Nah itu kita mengadu ke SBS ini. Baik, mungkin ada tambahan dari Julian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih juga Pak Kris dan Pak Guyuban ini ya, masyarakat Kalijodo yang berkenan hadir di LBH Yogyakarta. Kami melihat ada 4 dokumen ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti teman-teman media juga bisa cek, ada 4 dokumen ini, yaitu undangan sosialisasi, kemudian SP 1, 2, dan 3 gitu. Nah kalau misalnya kita baca dari dokumen ini ya, khususnya dari SP 1 sampai SP 3 tentang referensi dasar bagaimana BBWS itu kemudian ingin menertibkan atau apa ya istilahnya ingin melakukan pengawasan di daerah Sungai Kalijodo. Dari sosialisasi ini saja kami sudah mempertanyakan. Pertama, kenapa harus di daerah bapak-bapak ini saja? Kalau emang sepanjang sungai, kemudian kenapa ada double standar? Pertanyaannya, kalau misalnya di pinggir ada hotel, di pinggir ada bangunan dari dinas lingkungan, kenapa kok tidak dilakukan? Artinya kami mempertanyakan sikap dari BBWS yang itu double standar, ya. Kenapa harus di daerah wilayah Mergasan saja? Kenapa rakyat kecil saja? Kenapa enggak orang yang punya perumahan di pinggir jalan itu kemudian enggak? Yang punya dinas lingkungannya gimana? Apakah kemudian mentang-mentang negara gitu ya, yang sudah punya izin, itu kemudian boleh mengakses 1 meter atau mepet sungai itu boleh? Kalau itu boleh, gimana aksesnya masyarakat? Kan ini perlu dipertanyakan. Bagaimana cara memperoleh izin? Kalau nggak ada izin, ini kan dugaannya karena tidak tanpa hak dan tanpa izin. Pertanyaannya kalau ada hotel, mall yang pinggir sungai itu, gimana cara memperoleh hak dan izin? Kenapa nggak diberikan ruang itu masyarakat? Itu yang kami pertanyakan. Pertama terkait sosialisasi. Nah kemudian yang kedua mengenai sosialisasi. Kita kan negara ini kan negara hukum ya. Hukum itu nggak dipergunakan untuk nakut-nakuti rakyat gitu. Dan kalau forum sosialisasi itu dipertunjukkan dan dipertontonkan adalah video-video penggusuran, kami kemudian mempertanyakan ini negara ini gunanya untuk melindungi rakyat atau untuk nakut-nakuti rakyat kalau seperti itu tuh. Kenapa harus pakai video seperti itu? Kenapa tidak ada diskresi? Apalagi kalau misalnya kita lihat dasar dari SP1 ya. Kita lihat SP1 dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. 1. Kedua, Undang-Undang Sumber Daya Air ya, PP tentang sumber daya ini pengusahaan sumber daya air tahun 2015. Kemudian Permen tahun 2015. Kemudian Permen PUPR tahun 2016. Berita acara sosialisasi tahun 2020. Pertanyaannya ada nggak kebijakan tahun 2000? Nggak ada, artinya nggak ada hukum yang berlaku surut untuk pengelolaan seperti ini. Ibaratnya hari ini kita cara memperoleh sertifikat itu ya, kita pakai aturan hukum yang hari ini misalnya. Kemudian di kemudian hari itu ada perubahan. Apakah kemudian sertifikat hari ini kita nggak sah? Logikanya seperti itu. Kalau misalnya ada perubahan ya,
Atau misalnya dulu kita pakai letter C, ya kita pakai letter C, kemudian ada Undang-Undang 97 itu suruh daftarkan tanah, ya makanya ada pendaftaran tanah berubah dari letter C ke sertifikat. Karena ada perubahan maka ada diskresi, nggak diklaim. Orang yang nggak punya sertifikat kemudian kamu nggak punya hak, nggak seperti itu. Ini orang hidup udah tahu dari tahun 2000, kebijakan lahirnya paling cepat ini tahun 2000. Pertanyaannya, hukum itu apakah berlaku surut? Nggak seperti itu. Bisa-bisa besok kita semua bisa digusur juga dengan kebijakan yang baru. Makanya ada peluang diskresi di sini. Yang dikedepankan adalah diskresi. Karena apa? Orang rakyat ini menempati nggak semenjak tahun 2019, 2015 maupun 2016. Kebijakan ini keluar di tahun itu. Sedangkan realitas sosial masyarakat sudah menempati dari tahun 2000. Oke, kalau misalnya salah, tapi kan ada ruang diskresi karena ini hukumnya aja baru mereka buat loh. Gitu. Kesadaran tentang pengelolaan sepadan artinya negara itu baru sadar tahun 2015 paling cepat untuk mengelola sepadan sungai. Nah, sekarang rakyat kalau mereka aja sadarnya tahun 2015, di tahun 2000 kita ninggalin waktu itu gimana? Nah, kami kemudian dasar hukum atau referensi hukum yang digunakan oleh Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, kami pertanyakan, kenapa nggak ada ruang diskresi di sini? Harusnya ada diskresi dong. Karena apa? Hukumnya nggak diciptakan pada tahun 2000. Kalau misalnya diciptakan dari tahun 2000, maka rakyat bisa dikatakan melanggar. Nah, prinsipnya hari ini LB Yogyakarta menerima pengaduan dari teman-teman paguyuban masyarakat Kalicode Mandiri, dan tentu kami dalam melihat ini kami selain kasusnya kami melihat ini ada tidak konsisten dari instansi itu sendiri, yaitu dari BPWS dalam tata pelaksanaan. Kemudian yang kedua, kami melihat dalam penerapan hukum BPWS maupun pemerintahan hari ini itu tidak melihat diskresi itu gitu, sehingga kami mungkin nanti akan advokasi kebijakan di kali